Malah kalau siang di situ orang-orang berhenti kencing suka gatal Pak katanya. Kalau kencing di situ harus suka gatal. Pamit-pamit kita Iya. harusnya, jangan sembarangan gitu kan. Makanya dulu katanya waktu sebelum dekat tempil ada anak mau ngangon domba bisa bergeluduk Pak. Seperti petir. Bisa bergeluduk Pak. Seperti petir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat semuanya sahabat Kang Ibe Official. Tentunya pada malam hari ini saya sedang berada di lokasi tempatnya kios Sanjo Bapak Kukun atau Kang Kukun ya. Mudah-mudahan semuanya sahabat Kang Ibe Official, Akang Ete, Nyai Ambu, Pak Haji dan Bu Haji semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keselamatan, dan semoga kita selalu diberikan kemudahan dan kelancaran. Baik, pada malam hari ini saya akan ngobrol-ngobrol dengan sahabat saya atau teman saya, yaitu alhamdulillah pada malam hari ini saya ditemani oleh Bapak UU nih ya. Iya Pak. Gimana Pak U? Kabarnya sehat Pak U? Baik Pak, baik Pak. Alhamdulillah, santai ya Pak U ya. Santai Pak. Gimana nih Pak U? Sudah beberapa hari ini nih saya jarang ketemu dengan Pak U nih. Keluarga kabarnya sehat Pak U? Sehat Pak, sehat. Alhamdulillah ya mudah-mudahan Alhamdulillah sehat sehat, Pak. yang paling terpenting dan paling utama ya gitu. Ya. Pak U ini selalu kayaknya itu saya lihat ini selalu gembira, senang gitu ya. Kayaknya tidak terlalu memikirkan suatu untuk bagaimana ya tentang kehidupan nih. Supaya selalu enjoy ini orangnya Pak U ini. Ini kalau bicara masalah enjoy ini, Pak U ini apa nih kiat-kiatnya dari Pak U ini? Ketika memang selalu terlihat sama orang-orang itu, termasuk saya sendiri juga melihat bahwa Pak U itu selalu bahagia, gembira gitu. Ini gimana ini Pak U ini bisa seperti itu? Nah, gini Pak, saya mah prinsip saya kehidupan, prinsip saya nih Pak ya, saya mah tiap hari, tiap malam, tiap jam, saya mah yang paling utama cari ketenangan Pak. Oh iya, ketenangan yang paling utama. Paling utama. Kalau bicara makan, semuanya juga manusia perlu makan ya. Makan. Jadi yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa kita besok ini pasti bisa makan. Yakin dengan hal yang seperti itu ya. Iya. Baik. Sekarang anak berapa Pak U nih? Anak saya, alhamdulillah Pak, sekarang 3. Anak 3. 3. Perempuan 1, perempuan 2, cowok 1. Gitu Pak. Yang satu udah nikah cewek, yang kedua cowok sedang rencana sudah udah bekerja, udah tunangan, udah bekerja, alhamdulillah udah bekerja ya. Alhamdulillah. Menuju untuk mempersiapkan pernikahannya. Ya, maksudnya gitu Pak. Ya mudah-mudahan lah ya. Amin. Nanti secepatnya Allah meridhoi untuk anaknya Pak U segera dapat jodoh ya. Amin. Kalau jodoh mah udah ya kan? Tinggal jenjang untuk menuju ke pernikahan. Pernikahan ya? Pak ya. Mudah-mudahan ya. Terus yang anak yang ketiga ini apa masih sekolah Pak U? Sekolah Pak, alhamdulillah SMP kelas 2 Pak. Paling bontot cewek itu, cewek. Iya. Kelas berapa sekarang? Kelas 2 SMP Pak. Kelas 2 SMP. Iya. Mudah-mudahan mungkin nanti melanjutkan ke SMA sampai dengan kuliah ya. Amin. Cita-cita kan kalau orang tua itu seperti itu untuk dan demi anaknya. Jadi akan mewariskan bukan hanya harta saja, walaupun misalkan memang Pak U ini punya yang diwariskan buat anak itu, tentunya ilmu pun juga akan menjadikan satu warisan yang luar biasa, karena dengan ilmu tentunya anak kita sendiri ke depan mereka mendapatkan bekal ya kan untuk di masa depannya. Ini ngomong-ngomong nih Pak U nih. Iya Pak. Pak U sekarang nih kegiatan apa nih Pak U nih?
Sekarang saya kegiatan Pak, alhamdulillah kebetulan sekarang saya jadi RT Pak. Oh, jadi RT. Saya udah inilah daripada saya nganggur, ngabdi saya ke masyarakat. Oh iya, iya. Kebetulan saya kepala desanya temen gitu, jadi saya ikut serta lah tampil. Gitu Pak. Jadi saya apa adanya menjalankan RT gitu Pak, rezeki apa adanya. Ada apanya? Iya. Apa naon? Gitu Pak, jadi saya mah alhamdulillah cari kesenangan boleh, tapi nggak mau lama-lama Pak. Yang paling 70% saya cari ketenangan Pak. Iya, iya. Kalau kebanyakan kesenangan nantinya kaladuarsa Pak, buat saya gitu. Oh, gitu. Ya gitu. Makanya cari aman, makanya kondisi saya kehidupan hati-hati gitu Pak. Gitu Pak. Baik, Pak U, itu salah satu pengalaman ya kehidupan Pak U ya. Yang dimana istilahnya yang tadi saya sampaikan, Pak U yang selalu sumringah, yang selalu santai, enjoy gitu kan. Iya. Yang sudah memiliki anak sampai dengan sekarang ini, sampai dengan 3 anak ya. Tentunya mungkin kan ada pengalaman-pengalaman nih Pak U nih sebelum menjadi ketua RT, ya kan? Mungkin Pak U kan pernah bekerja, ya kan, dulu apakah di proyek, apakah di perusahaan, atau misalkan usaha sendiri. Nah ini kebetulan ini kita nih malam nih, tengah malam nih. Siapa tahu nih Pak U ini sendiri juga punya pengalaman-pengalaman yang bisa dapat diceritakan. Baik pengalaman yang membahagiakan, pengalaman yang ya istilahnya yang bikin menggelitik ataupun misalkan lucu, atau pengalaman yang memang ada pengalaman yang secara mistis gitu kan. Ada nggak nih Pak U nih ketika pada waktu itu sendiri juga, apa sebelum menikah, masih muda gitu kan, masih muda atau setelah menikah, ada pengalaman nggak Pak U dari hal yang pernah dialami dari kehidupan nih? Pernah nggak ada sesuatu hal yang diceritain nih Pak U? Ada Pak, masalah nih. Ya. Sebenarnya saya dari kecil belum pernah ketemu seperti itu, mistis. Ya. Kebetulan saya udah menikah, udah punya anak. Kebetulan kemarin kalau nggak salah 2010 kalau nggak salah. Iya, iya. Kebetulan saya waktu dulu ketemu dengan kontraktor suruh jaga centeng Pak, jaga malam. Oh, Iya. security lah, security. Bukan, ya? centeng Pak. Iya, iya, iya. Serabutan lah saya, gitu. Jadi kontraktor tolong Pak U, kalau malam centeng mau nggak jaga itu alat-alat besar Pak, alat besar. Tiba-tiba waktu dulu malam Jumat, saya kalau sore biasa keliling dulu nih. Oh, jadi pas jaga malam. Pas jaga malam saya, Iya. tiba-tiba biasanya dari kecil belum pernah seperti ketemu mistis itu. Apa tuh yang terjadi pada waktu itu? Nah, di waktu itu jam 9 jam 10 saya kontrol dulu nih Pak. Sekitar jam 11 saya istirahat dulu lah. Tiba-tiba saya perkiraan jam 2 kalau nggak salah waktu dulu agak hujan gerimis Pak. Iya. Kebetulan teman dulu saya 2 orang, satpam 1, saya 1. Begitu saya bangun setengah 3, kebetulan waktu dulu saya tidur di jalan itu, sebelah situ ada mobil dan truk Pak, mobil dan truk. Kiranya saya itu supir Pak, para supir pada pulang. Saya nggak sadar, bangun setengah 3 saya. Tiba-tiba ada orang kayak orang Pak, janggung besar, pakai celana. Di lokasi proyek tersebut Lokasi gitu? itu nggak ada orang, cuma 2 orang saya. Oh, terus Dapat gimana? ya, saya nggak sadar orang teh kira saya supir mau kencing gitu. Orang itu pas lihat saya itu pakai cara paksi Pak, kayak juara lah. Kayak apa? Jawara, seorang jawara gitu. Janggung Pernah besar Pak, orangnya yang besar, hampir 2 meter. Pakai tudung laken, celana hitam, baju hitam, kayak paksi, kayak orang mau mencah itu Pak. Jalannya juga itu cepat, langkahnya panjang. Tapi saya nggak sadar, saya diudang. Dikejar mas saya, senter pakai baterai HP. Iya, iya. Dikejarnya bukan dikejar lari, saya dikejar ke dekat mobil, kiranya saya supir. Kiranya supir mau kencing turun. Kalau baterai HP mah kan tidak Seadanya. terlalu jauh kan Iya, gitu seadanya kan. dekat Pak. Saya udang. Tapi kelihatan gitu. Kelihatan. Sampai saya merinding waktu dulu. Tapi saya, yang namanya centeng ya harus memberanikan diri dong. Oh, iya, iya. Takut orang. Iya, iya. Saya beranikan diri. Karena tanggung jawab. Tanggung ya. jawab. Saya diudang. Malah muter saya. Kiranya supir. Ternyata bukan Pak. Nah, setengah sadar saya. Itu orang janggung besar. Janggung besar memang kayak juara lah. Kayak orang tua mah. Kayak juara sih.
Tapi terus pas setelah dikejar beberapa langkah itu tetap orang yang menurut Pak U itu adalah orang ataupun apa itu tetap masih ada di pandangan Pak U itu. Begitu saya ngejar, waktu dulu saya muter mobil kan, muter ngejar ke depan kepala mobil, akhirnya supir. Oh, ada supir juga? Nggak ada. Oh, nggak ada. Pak. Ada mobil, cuman lagi diparkir di situ gitu. Supirnya pada pulang. Oh, udah pada pulang. Di tempat istirahat saya ada mobil 2 dan truk yang besar. Saya dikejar. Kalau dikejar teh pas yang ngenaik sedikit hilang, Pak. Kemana tuh? Nggak tahu juga, orangnya itu kayak besar banget, besar kayak orang pemberani lah. Itu makanya di situ waktu dulu ribut mulu nih, saya ketawa aja. Karena di situ mungkin walau alam, mungkin atau orang-orang juara, orangnya pengen berantem terus mungkin. Makanya di situ banyak waktu yang supir dengan supir banyak yang sering berantem. Oh, jadi di analisa Pak U, ketika memang ada sosok yang nampak pada waktu itu Pak U sendiri juga menjaga di lingkungan proyek. Jadi karena sosok tersebut adalah tinggi besar, terus semacam kayak apa ya, kayak yaitu jawara tadi ya kan. Jadi berpikir bahwa oh ini dulu ini tempat ini mungkin banyak bekas-bekas orang yang terdahulunya itu di lingkungan tempat ini adalah banyak jawara-jawara kayak begitu mungkin ya. Iya. Jadi berpikirnya gitu Pak. Mungkin sebelum dikatabil Pak, di situ ada tangkaran besar. Saung. Pohon randu. Pohon-pohonnya kan di doser itu dihabiskan. Makanya langsung nggak bangunin teman saya satpam juga kaget. Oh orang bukan. Saya juga bingung. Akhirnya saya sampai pagi nggak tidur Pak. Langsung saya bakar itu aja mirunan saya. Tapi masih tetap sendiri berpertahankan, nggak lari gitu. Enggak saya. Nggak nyamperin temen mungkin di situ. Iya enggak. Setelah nanti udah aman baru saya ngebangun teman saya itu satpam security. Saya juga nggak sadar. Itu kejadian tahun berapa itu Pak U? Kalau nggak salah 2010 Pak. 2010. Itu tempat proyek itu lokasi tersebut apakah tadinya bekas kuburan ataupun apa? Biasanya kan kalau yang namanya di kampung ataupun di lokasi proyek gitu kan, misalkan ada yang mau bikin perusahaan di situ di pinggirnya itu radius tidak terlalu jauh, misalkan suka ada pemakaman ataupun apa gitu. Ada nggak di situ itu? Nah kebetulan kata tukang kebun itu bekas ada makam katanya Pak. Kan di situ ada kali alam tuh Ciampel tuh. Iya. Malah kalau siang di situ orang-orang berhenti kencing suka gatal Pak katanya. Kalau mau kencing di situ harus suka gatal. Pamit kita harusnya jangan sembarangan gitu kan. Makanya dulu katanya waktu sebelum dekat tempel ada anak mau ngangon domba bisa mergeluduk Pak. Bisa mergeluduk Pak. Petir. Oh ada di situ kejadian gitu. Kejadian. Kata orang gitu. Kata orang. Yang di lingkungan. Terus orang kalau lewat ke situ kalau malam nggak berani. Nggak berani sebenarnya. Iya. Gitu, Pak. Memang tempatnya masih serem lah ya. Masih serem karena bekas sedotan pasir Pak. Tadinya banyak danau. Gitu. Begitu. Itu berlanjut terus nggak itu kan Pak UU ini jaga itu kan bukan cuma 1 hari ya kan? Dan proyek itu kan pastinya lama tuh kan? Iya. Gitu. Terus dari malam itu terus berlanjut ke malam selanjutnya ada kejadian lagi atau enggak tuh Pak U? Saya lanjut Pak, malah saya pancing terus. Saya kalau bikin berani. Jadi bikin gimana ya? Penasaran. Tambah penasaran, tambah berani. Karena misinya itu tidak menyeramkan. Ya kayak orang aja Pak, jagung besar. Saya juga sampai kaget. Pas gitu saya pas udah itu dia aman, udah hilang lah. Saya ngebangunin temen. Sampai temen, di mana Pak U? Di mana Pak U? Nggak tahu cang teh hilang. Sampai pagi teh jabah hujan Pak ngerintis. Saya nggak tidur. Langsung saya bakar kayu aja biar anget lah. Gitu. Tapi akhirnya pas paginya itu kan Bau kan malamnya itu kan nggak ada temen ya kan, nggak belum diceritain gitu kan sama temen jaga ataupun orang yang diproyek di situ gitu kan. Terus pas pagi-paginya kan mungkin ketemu ya kan orang dengan orang apa yang kerja di proyek tersebut, baik dari keamanannya ataupun kontraktornya ataupun para pekerjanya. Diceritain nggak tuh sama Bau kejadian tersebut tuh? Nggak, saya diem Pak. Diam saya. Diam saya nggak bilang lah. Berarti saya kalau mistis itu gaib-gaib itu kata orang ada, semenjak kecil saya belum ketemu seperti itu. Begitu udah besar 2010 kemarin ya ketemu, berarti benar gaib ada. Yakin situ gaib ada saya bilang. Iya. Tapi waktu dulu
Si Gaiba itu tidak menyeramkan, Pak. Kayak manusia aja. Serem aja, serem. Orangnya besar, jangkung, pakai baju hitam, celananya pendek, paksi. Jadi kayak ketunglakan. Serem aja lah. Serem ya, kayak jawara. Kayak juara aja. Kan? Makanya di situ banyak orang salah paham mau berantem sama ketawa aja. Mungkin ngetes Pau kali. Ya, Ya mungkin ngetes Pau, wah ini berani apa tidak nih. Ya, karena kan yang namanya orang yang yang jadi centeng, ya udah dikatakan bahwa orang itu adalah pemberani gitu kan. Ya. Karena berani untuk mengambil resiko dalam artian menghadapi hal-hal yang gak diinginkan kan, ataupun misalkan ada orang yang memang mau berbuat jahat itu kan, kalau yang namanya centeng kan harus sudah siap. Iya. Ya mungkin karena diuji kali. Iya. Dengan adanya hal yang seperti ini Pau ini nih lagi jaga di sini nih. Wah, mau saya coba nih tes nih, apakah dia lari atau tidak nih, apa dia pemberani apa bukan? Mungkin seperti itu kali mungkin ya. Iya. Kayaknya itu. Ya seperti itu. Nah akhirnya saya kan namanya tugas, Pak ya, saya butuh makan kan, memberanikan diri. Makanya kalau malam ke-1 pas kejadian malam itu, malam kedua ketiganya, saya kalau belum tidur, saya tuh kata kalau apa aja saya. Ada drum saya tak pukul. Minimal ada kegiatan lah gitu kan. Ada besi saya pukul. Iya. Biar anget gitu, biar anget energi kita. Seolah-olah kita ada temen lah, Temen gitu lah. kan. Makanya saya megang petung terus kalau malam, Pak, kalau jaga. Apa ada yang ada, saya pukul terus biar berisik gitu. Biar berisik. Kata teman saya, "Pak, jangan berisik." Wah, biarin urusan saya daripada kita sepi. Biar mereka kabur gitu, saya bilang. Alhamdulillah, makanya saya kalau sepi-sepi suka tunggak tako itu benar, Pak. Iya. Biar anget. Menandakan bahwa memang di lokasi tersebut ada orang yang lagi jaga, gitu kan. Karena kalau ketemu dengan orang begitu, kalau didiamkan bikin serem, Pak, ngeri. Mending kena kita goyang aja gitu. Dan dedor. Berapa lama tuh Pau kerja di situ itu sampai selesai proyek? Sampai selesai, Pak. Hampir 1 tahun. Ya. Iya. Katempil itu, setelah katempil saya udah tahu tuh pabriknya yang habis katempil pakai pabrik apa, saya nggak tahu. Ini ya kadang-kadang kalau misalkan memang orang nggak berani dengan adanya kejadian seperti itu, terkadang besok atau lusanya itu kalau misalkan memang mau jaga lagi itu, kalau orang yang nggak berani pasti minta ditemenin ya kan. Iya. Nah pada waktu itu setelah kejadian, Pau jadi akhirnya minta ditemenin apa enggak tuh? Oh saya mah, Pak, boleh deh saya jaga lagi karena saya ada suatu hal yang seolah-olah mengganggu saya ataupun bikin saya rasa takut. Itu saya pokoknya jadi tadinya sendiri saya ingin jadi berdua gitu, mengajukan itu ke kontraktornya ataupun ke yang punya pemilik proyeknya. Mengajukan apa enggak tuh? Enggak, tetap saya berdua sama security. Kebetulan sama security saya waktu dulu kejadian ke-1, kedua, ketiga harinya ada orang, Pak, sama anaknya, sama bapaknya mau mancing. Oh gitu. Ke kali alam itu. Di pinggir, karena proyek itu kan ada kali ya. Ya. Kali ya. Kan tanah udah diratain nih. Iya. Dia mau mancing nganter bapaknya. Sekitar 5:30, Pak. 5:30. Pas saya sedang nongkrong ngerokok nih. Ya jam 6 saya udah tampil di lapangan ya. Ada bapak sama anak mau mancing ke kali alam. Bapaknya mancing, anaknya mau pulang pakai motor. Kira-kira perkiraan hampir 500 meter. Dia muter, Pak. Si anak itu. Saya juga bingung. Muter. Pas dimuter, saya disamperin. Sampai dia, capek. Katanya, dia nggak sadar nanya. Mencari jalan nggak? Bingung jalan kemana gitu, Pak. Iya. Kayak diputer guling. Memang waktu dulu kebetulan. Waktu pohon bambu itu banyak orang. Itu tetap orang tapi itu? Orang. Pau juga kenal? Makanya saya ketawa. Oh. Jadi itu kenapa Tapi anak. dia kayak yang bingung gitu? Kayak bingung, Pak. Jam 6 waktu dulu. Jam sore. Mau mancing, bapaknya mau disaung, nganterin dia pakai motor, mau pulang lagi nih. Anak itu muter terus ya. Di situ gitu? Di situ, Pak. Saya juga bingung. Mau ngeliatin, tapi anak tersebut nggak bisa ngomong. Nggak bisa ngomong. Saya samperin. Seolah-olah nggak sadar gitu. Nggak sadar. Terus setelah disamperin ditanya akhirnya. Dek, mau kemana? Mau pulang, Pak. Pak, jalan mana ya? Wah, kamu sadar. Udah sini.
Gitu. Itu muter-muter kira-kira menurut Pak U berapa lama itu orang tersebut? Hampir setengah jam, Pak. Setengah jam. Di Muter situ aja. bingung jalan yang tadi teh si anak itu bingung jalan yang tadi mana ya, lupa. Kayak puter giling gitu loh. Yang proyeknya luas itu. Luas Pak, hampir 40 hektar waktu dulu. Malah waktu sebelum diterbang pohon bambu itu, sebelum dikatain pilih, memang banyak dulu juga katanya mulut ke mulut banyak orang cari kayu bakar, nggak suka mau pulang, bingung jalan. Dari keputar mungkin gitu. gelap juga nggak tahu lah. Jadi bikin bingung gitu bikin ya bingung. Katanya memang di situ ada yang punya kebon katanya kan gitu. Banyak orang mencari suhu teh mau pulang teh bingung Pak, banyak yang bingung. Nah, kebetulan mungkin dibuktikan waktu dulu udah dikatembil, ya itu kira tiba-tiba ada orang nih pakai motor. Mau kemana Pak? Saya mau mancing di situ. Anaknya nganterkeun doang. Bapaknya ke saung, anaknya mau pulang, bapaknya juga nggak tahu Pak anak-anak komuter itu. Cuma saya di kejauhan, saya lihat, saya samperin sama anaknya. Tapi setelah disamperin, akhirnya dia baru sadar. Baru sadar. Terus ditunjukin, akhirnya dia baru bahwa oh iya jalan yang tadi yang di mana dia nyari jalan itu sebelum ditunjukin sama Pak U itu jalan, seolah-olah jalan itu nggak kelihatan sama dia gitu kan. Nggak kelihatan. Tapi setelah ditunjukin sama Pak U baru jalan, oh iya ini jalan tuh, baru dia balik. Oh. Saya bilang, udah kamu baca istighfar aja, istighfar. Motornya juga tungtung saya Pak, nggak dihidupin, matiin. Hidupin, dia juga ikut jalan. Sampai dia sampai setengah nangis, capek mungkin Pak ya. Muter gitu Pak, cari dagang, cari jalan, bingung. Cari jalan ya. Saya juga kasihan, makanya samperin saya. Alhamdulillah, motornya udah matiin dek. Gitu, dituntun aja. Udah. Serem juga ya berarti lokasi tersebut ya. Betul. Luar biasa ya. Makanya saya. Tapi kalau saya ini kayaknya kalau kejadian seperti itu ya mungkin mana ya? Kalau misalkan jaga malam lagi kalau saya nih gitu kan, kayaknya ya pasti minta temen gitu kan, pasti minta temen untuk ditemenin gitu kan. Tapi Pak U memang pemberani juga kalau begitu ya. Pemberani sih enggak. Saya kalau cuman karena butuh. Karena butuh jadi maksain gitu. Iya. Baik, Pak U. Kayaknya jadi cerita-cerita Pak U itu tadi yang diceritakan itu menarik juga ini. Kalau menurut saya, karena ya memang pengalaman itu sendiri juga jarang juga dialami oleh orang-orang lain gitu kan. Ada juga sih yang mengalami hal yang serupa, hal yang sama. Tentunya itu menjadikan dasar pengalaman dari kehidupan Bapak U ini ya kan, yang mengalami hal yang seperti itu, hal mistis. Tentunya Pak U ini ada yang bisa disampaikan nih buat pemirsa terkait dengan hal yang sudah dialami ini. Kita jangan sampai dengan hal yang seperti itu. Tetap yang penting kita harus yakin, yang terpenting kita harus istilahnya apa namanya ya, percaya bahwa segala suatu hal itu sendiri juga tergantung gimana pemikiran kitanya kan, seperti itu. Ini mungkin ada hal yang perlu disampaikan Pak U. Ada Pak, ya begitu. Kita kan niatnya mulia ya Pak ya. Kita berusaha walaupun apa yang terjadi, kita mencari nafkah buat anak istri. Makanya kan dengan teman-teman saya titip salam. Kita berjuang sama istri nih, sama anak. Pasti seperti itu ada. Yang penting kita kuncinya niat mulia, kita jangan lupa doa. Yakin sama pertolongan tetap yang di atas. Di situ jangan kita lawan keras, jadi lawannya kita damai. Damai pemirsa. Jadi yang jelas gaib-gaib itu keluarnya malam yakin ada. Nah, makanya kita jangan sombong gitu, jangan sombong. Karena apa? Kata-kata orang tua, manusia itu kuasa. Setan itu sakti, kita lebih kuasa. Ya kita pertahanan ya ke Allah Subhanahu Allah Ta'ala Pak. Saya mah gitu aja. Tapi ternyata alhamdulillah gitu Pak. Alhamdulillah, makanya ke teman-teman kalau kita ketemu dengan orang-orang seperti itu, waktu tengah malam kita apalagi sedang memperjuangkan usaha anak istri, kita nekatin aja. Luar biasa. Maju aja. Bener Pak U ini, luar biasa. Takutnya kok orang-orang nggak beres, orang-orang kita biasa Pak, takutnya gitu aja. Luar biasa Pak U. Gitu. Baik Pak U, terima kasih banyak Pak. Dari apa yang sudah disampaikan. Kita ini lagi
apa namanya ya, ngobrol di kiosnya Bapak Kukun ini pemilik Sanyo ini ya, sebenarnya kita tidak lama ngobrol, tapi ada hal yang memang menjadikan satu motivasi juga dari apa tadi yang disampaikan, bahwa dengan yang terjadi sama Pak U ini, tentunya dia dalam posisi lagi untuk memperjuangkan kehidupan untuk kebutuhan rumah tangga, anak dan istri, ya. Tentunya dengan keyakinan dan tekad, tinggal tergantung bagaimana niatnya kita sendiri. Kalau seandainya niatnya kita ini baik demi dan untuk memperjuangkan dan untuk kebutuhan-kebutuhan anak dan istri, tentunya ya hasilnya juga positif. Walaupun ya memang tadi ada hal-hal yang sifatnya menakutkan, bikin down juga, ada punya rasa takut, tapi tetap Pau ini terus berjuang. Terus berjuang sampai dengan akhirnya sampai bekerja di situ itu sendiri juga, sampai dengan proyek yang selesai, Pak. Sampai selesai gitu ya. Kontraknya kalau salah 7 bulan. Iya, siap. 7 bulan. Baik, kapan-kapan Pak U nanti kita ngobrol lagi. Siapa? Boleh, ya, Pak. Siapa? Kebetulan ini udah larut malam juga ini. Iya, udah jam berapa sekarang, ini Pak? udah jam berapa ini? Udah jam Satuan. jam 1:15 nih. Iya, udah malam juga ya. Udah malam. Baik, terima kasih atas waktunya Pak U. Semoga sehat selalu. Amin. Semoga apa yang dilakukan amin. Pak U untuk usaha-usaha Pak U. Amin. Ya, untuk anak dan istri serta keluarga, semoga berkah dan bermanfaat. Amin. Semangat. Semangat. Walaupun usia Pak U ini sekarang ini udah hampir di 65 ya. Iya, Pak, iya. Ya, mudah-mudahan sehat selalu ya buat Pak U. Terima kasih atas waktunya Pak U. Ya. Oke. Terima kasih buat semuanya juga. Ini kita obrolan dengan Bapak UU, salah seorang yang tadinya pemuda, tapi kalau sekarang ini udah sedikit tua. Tapi ya itulah, dari pengalaman-pengalaman yang sudah dia ceritakan tentang kehidupannya, sebagian pengalaman dari kehidupannya, ya ini menarik juga ini. Ya mudah-mudahan apa yang terjadi kepada kita, apa yang memang terjadi dalam kehidupan kita, tentunya kita sendiri juga harus bisa siap untuk bagaimana caranya untuk bisa dapat menyelesaikan segala hal yang terjadi dalam kehidupan demi dan untuk meraih segala kesuksesan. Terima kasih buat semuanya yang tentunya yang selalu stay dan selalu menonton dari podcastnya Kang IB Official, dan tentunya dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak UU, itu mudah-mudahan menjadikan salah satu motivasi dan juga edukasi buat kita, karena Pak UU dengan seperti itu tadi menceritakan tentang bagaimana caranya untuk mempertahankan hidup dan kehidupan dengan anak dan istri serta keluarga. Oke, saya bersama Pak UU mengucapkan terima kasih banyak ya Pak UU. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.